Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Muhammad SGMA. Saya adalah akademisi atau dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kepada pemirsa sekalian pencerahan atau penjelasan tentang apa-apa yang harus diperiksa atau diawasi terkait dengan pelaksanaan prinsip syariah yang ada di rumah sakit syariah. Seperti yang telah kita telah bersama, bahwa pemeriksaan terhadap unsur kepatuhan syariah yang ada di rumah sakit syariah itu komponennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari kinerja kepatuhan yang harus dipenuhi adalah yaitu keaktifan mengikuti aktivitas keagamaan yang ada di rumah sakit syariah. Antara lain doa pagi, kemudian tahsin tilawatul Quran, apa dilaksanakan atau tidak, qiyamul lail, apa dilaksanakan atau tidak, itu ya. Kemudian hal penting lainnya lagi yang harus diperiksa adalah mutu wajib syariah. Mutu wajib syariah itu adalah berisi pemeriksaan terhadap rumah sakit yang pertama, apakah pendampingan talqin terhadap orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu dilakukan apa tidak. Kemudian yang kedua, mengingatkan waktu sholat bagi pasien, apakah itu dilakukan atau tidak. Selanjutnya juga pemasangan kateter sesuai gender, artinya sesuai jenis kelamin. Kateter itu adalah semacam alat untuk saluran kencing ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang berlainan jenis kelaminnya. Berikutnya, di rumah sakit syariah itu ada istilah standar pelayanan minimal syariah atau disebut dengan SPM syariah. Itu berisi antara lain itu kewajiban rumah sakit untuk membacakan atau membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim pada pemberian obat atau tindakan medis. Semuanya harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dilakukan apa tidak? Gitu. Kemudian berisi juga tentang mandatory training fikih pasien. Apakah pihak rumah sakit menyelenggarakan training bagi para karyawannya untuk dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan fikih ya kepada para pasien yang ada di rumah sakit itu dilakukan apa tidak. Kemudian adanya edukasi Islami, yaitu memberikan pengajaran kepada pasien agar mereka yang asalnya tidak tahu tentang sesuatu yang Islami itu menjadi tahu apakah itu dilakukan atau tidak oleh pihak rumah sakit. Kemudian pemasangan EKG. Apa itu EKG? EKG itu semacam alat deteksi jantung. Itu dilakukan, akan dipasang di dada. Itu dilakukan juga harus sesuai gender, tidak boleh berlainan jenis kelamin yang melakukannya itu. Jadi sangat dijaga di rumah sakit syariah itu hak-hak para pasien ya, terutama dari aspek keagamaan. Lalu bagi para ibu-ibu yang menyusui itu dilakukan pemakaian hijab supaya auratnya tidak terlihat ya oleh orang lain. Selanjutnya penjadwalan operasi yang efektif ya, itu tidak boleh terbentur dengan waktu sholat. Ya, jadi harus diatur dengan sebaik-baiknya apa itu dilakukan atau tidak gitu ya.
Lalu kemudian dilakukan atau tidak tentang akad dengan pasien. Jadi nanti itu dilihat dokumen-dokumennya, ada dokumen tertulis ya, akad antara rumah sakit dengan pasien. Itu biasanya menggunakan akad ijarah. Nah, itu ada apa tidak begitu. Selanjutnya ada sejumlah standar syariah yang harus juga diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah di sebuah rumah sakit syariah, yaitu yang pertama yang disebut dengan SSARK. Apa itu SSARK? SSARK itu adalah akses ke rumah sakit dan kontinuitas pelayanan. Nah, isinya adalah itu penerimaan, proses dan pengulangan pasien itu dilakukan dengan baik apa tidak. Gitu. Kemudian transfer pasien atau pasien rujukan gitu ya, rujukan rumah sakit dan pelayanan transportasi syariah itu dilakukan atau tidak. Untuk pelayanan transportasi syariah itu biasanya mobil ambulan itu juga digunakan di sana, audio yang mengeluarkan suara-suara yang Islami ya, yaitu misalnya suara yang berisi murattal Al-Quran. Jadi tidak boleh umpamanya supir ambulan itu memutar dangdut, itu nggak boleh. Jadi itu harus dijaga juga di rumah sakit syariah. Kemudian ada standar syariah asesmen pasien atau sebutnya SSAP. Nah, ini apa aja? Yang pertama itu asesmen spiritual, rawat jalan dan rawat inap. Kemudian pengambilan spesimen di laboratorium, pengambilan prosedur pengambilan sampel darah itu dilakukan dengan benar apa tidak. Indikator mutu pembacaan basmalah. Gitu. Nah, ini adalah asesmen pasien disebut dengan SSAP. Kemudian ada lagi standar syariah komunikasi dan edukasi. Edukasi Islami bagi pasien dan keluarga pasien. Kemudian perpustakaan memuat literatur Islami gitu ya. Di rumah sakit itu di kamar itu disediakan literatur atau bahan bacaan Islami bagi pasien. Nah, itu dilakukan apa tidak? Itu ada item-item itu yang harus dinilai oleh seorang Dewan Pengawas Syariah. Penyelesaian konflik secara syariah, kemudian komunikasi syariah kepada pasien dan keluarga pasien. Edukasi keislaman kepada pengunjung dan masyarakat, begitu juga ya. Nah, itu adalah standar yang namanya SSKE, standar syariah komunikasi dan edukasi. Selanjutnya ada standar syariah PAP, SSPAP. Apa itu? Adalah standar syariah pelayanan asuhan pasien. Meliputi pelayanan syariah pasien risiko tinggi, makanan dan minuman sesuai konsep syariah. Penjagaan pada aurat pasien, ikhtilat atau khalwat, itu dilakukan apa tidak? Itu diperiksa semua oleh Dewan Pengawas Syariah. Pelayanan anestesi dan bedah sesuai prinsip syariah, pelayanan penata laksanaan nyeri secara syariah juga ya, dan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal sesuai prinsip syariah. Selanjutnya ada namanya pelayanan standar syariah, pelayanan obat syariah, meliputi itu pengkajian kehalal-haraman obat, bukti rapat ya dengan komite syariah, inform consent syariah juga ya. Apa itu inform consent syariah? Itu adalah persetujuan tindakan medis kepada pasien atau keluarga pasien itu. Jadi sebelum kita melakukan tindakan medis itu harus meminta izin kepada pasien atau keluarganya. Selanjutnya termuatnya pesan-pesan agama pada dokumen yang ditetapkan. Di semua kemasan obat itu ada tulisan-tulisan himbauan-himbauan yang bersifat keagamaan gitu ya. Semuanya atau di pintu masuk juga ada tulisan himbauan keagamaan. Di dalam kamar juga ada himbauan keagamaan. Jadi semua pesan-pesan itu dimasukkan atau ditempel, dimuat pada media-media yang digunakan di rumah sakit syariah.
Selain daripada itu juga ada istilahnya SSPBK. Nah, ini apa ini? Standar Syariah Pelayanan dan Bimbingan Kerohanian. Bimbingan kerohanian yang maksud ini adalah bimbingan rohani Islam kepada pasien, pendampingan rohani pada pasien dengan permintaan khusus, pelayanan ruqyah syariah. Wah, ini juga ada ruqyah syariah nih, layanan rumah sakit syariah. Pelayanan talqin pada pasien sakaratul maut, pelayanan jenazah, ya, itu pemulasaran jenazah itu juga dilayani di rumah sakit syariah. Kemudian ada lagi namanya standar syariah manajemen mutu. Nah, ini disingkat dengan SSMM. Yang pertama itu meliputi kebijakan mutu, standar pemenuhan standar pelayanan minimal syariah tadi ya, indikator mutu wajib syariah, di situ masuk pelaporan indikator mutu syariah. Kemudian yang berikutnya adalah sistem pelaporan, proses desain dan redesign, nah, program manajemen risiko, kajian program islamisasi yang ada di rumah sakit syariah. Selanjutnya ada istilah yang dikenal dengan istilah manajemen organisasi. Ya, yang rumah sakit itu juga diperiksa tuh semuanya oleh Dewan Pengawas Syariah. Ya, itu disingkat dengan SSMO, Standar Syariah Manajemen Organisasi. Meliputi apa aja? Itu meliputi pengaturan tentang komite syariah, unit kerohanian dan ketakmiran, kemudian penggunaan etik rumah sakit syariah dan akad di seluruh operasional rumah sakit syariah. Dan selanjutnya ada standar syariah manajemen fasilitas atau disingkat dengan SSMF. Nah, itu yang pertama terkait dengan standar fasilitas, memenuhi perhitungan analisis kebutuhan fasilitas rumah sakit sesuai gender, kemudian pengelolaan kesucian dan kebersihan fasilitas rumah sakit syariah menggunakan chemical halal. Nah, jadi semua itu adalah sejumlah hal yang harus diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang lainnya lagi terkait dengan manajemen fasilitas tadi itu laundry, tersertifikasi halal oleh MUI. Kemudian penyediaan air suci dan mensucikan monitoring air oleh Komite Syariah. Itu harus dilakukan audit sampai ke sana. Termasuk pengelolaan sisa jaringan tubuh manusia. Sisa bekas operasi dan sebagainya itu ya, pengelolaan limbah medis, darah dan sebagainya, kotoran dan sebagainya itu harus dikelola dengan baik oleh pihak rumah sakit. Itu semuanya diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah. Lalu kemudian ada istilah manajemen modal insani, singkatannya adalah SSMMI. Ini yang pertama terkait dengan seleksi rekrutmen sampai dengan penempatan karyawan yang akan diterima di rumah sakit syariah. Kemudian ada orientasi umum, orientasi khusus ya, key performance indicator KPI, kode etik dan budaya kerja yang bersifat Islami gitu ya, kompetensi fikih pasien, itu semua, akad pegawai. Jadi akad antara rumah sakit dengan pegawai yang akan diangkat itu ada akadnya itu. Kalau dari rumah sakit ya dengan tenaga kesehatan itu bisa menggunakan akad ijarah. Nah, dengan dokter bisa dengan akad ijarah juga gitu ya. Dan lain-lain itu sudah lengkap diatur di ketentuan standar syariah yang dibikin ini ya. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah manajemen pemasaran. Nah, standar syariah manajemen pemasaran juga ada, disingkat dengan SSMP. Nah, itu meliputi apa aja? Meliputi sistem pemasaran yang tidak ada riswah, tidak ada suap begitu ya. Kemudian produk layanan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Penerapan etika promosi ya juga di situ sudah diatur sedemikian rupa sehingga kemudian nanti dijamin pelaksanaan prinsip syariah ini berjalan dengan baik di rumah sakit syariah. Dan itu semua adalah tugas dari Dewan Pengawas Syariah.
Selain itu lagi ya, selain sudah yang disebut di atas tadi, ada lagi standar syariah yang tidak kalah penting, yaitu standar syariah manajemen akuntansi dan keuangan. Nah, itu meliputi regulasi rumah sakit tentang tata kelola akuntansi dan keuangan, kemudian perencanaan dan penganggaran, kemudian pentarifan, kemudian pengelolaan pasien yang tidak mampu itu seperti apa mengelolanya, kemudian pengendalian dan pengawasan keuangan, pengelolaan zakat, infak dan sedekah, pengelolaan dana wakaf dan hibah dan lain-lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Dan berikutnya hal yang juga harus diperiksa oleh pengusaha sebagai tugasnya nanti di lapangan adalah ada unsur yang namanya pengabdian dakwah. Ini apa maksudnya nih? Nah, ini kita akan sebagai pengusaha nanti akan memeriksa database aktivitas dakwah pegawai rumah sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Apa saja aktivitas dakwahnya? Misalnya ada peringatan-peringatan hari-hari besar keagamaan, dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan sebagainya. Nah, itu apakah ada itu ya aktivitas dakwah seperti itu dilakukan di rumah sakit syariah. Nah, itu sejumlah pekerjaan yang harus dilakukan oleh rumah syariah, pengawasannya di rumah sakit syariah. Saya kira untuk bagian ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan saya ini dapat memberikan pencerahan kepada pemirsa sekalian terkait dengan apa yang harus dilakukan Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Syariah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.